Saya Evelyn. Nama aku Fatia Sabita Purihastri. Halo, aku Dinda. Saya Akbar. Saya Yusuf Cinta. Pada video kali ini kita akan mewawancarai seorang seniman yang berasal dari Yogyakarta, yaitu Mas Bagus. Nah, mungkin beberapa dari kalian sudah ada yang mengenal nih siapa Mas Bagus itu. Nah, Mas Bagus ini merupakan salah satu pelatih Genim Budaya 2024 loh teman-teman. Jadi, beliau ini merupakan seorang seniman yang bergerak di bidang seni musik loh. Oh iya, ada fakta uniknya juga nih. Karena kegemarannya terhadap seni musik membuat beliau menekuni bidang ini dari beliau masih kecil hingga saat ini. Terutama di bidang musik tradisional Jawa. Wah, keren sekali kan? Selain menjadi seorang seniman, beliau juga merupakan seorang komposer musik dan berkontribusi dalam mengembangkan aplikasi instrumen musik gamelan. Nah, penasaran lebih lengkap mengenai beliau? Yuk simak video berikut ini sampai habis. Let's go. Perkenalkan, nama saya Bagus Sidki Hakim. Saya kalau background memang pendidikannya di pariwisata, tetapi dalam industri, dalam pekerjaan saya di dunia musik, lebih banyak di musik, dan juga aktif pengembangan bisnis di audio. Berarti musik banget terus. Sebenarnya hobi musik sejak Kecil. lama, SMP mungkin, SD akhir lah. Tapi pernah bekerja di dunia pariwisata kan? Pernah di pariwisata. Zaman kuliah sebenarnya udah beberapa kali ambil kerja, tapi freelance. Terus magangnya juga di industri MICE, Meeting Incentive Conference Exhibition. Nah, mungkin setelah lulus itu kan aku ekstensi ya, kuliah lagi, ambilnya di 4 pariwisata. Nah, setelah lulus itu ternyata aku nggak lanjut, kan dulu aku pengen S2 pariwisata, makanya harus ekstensi. Nah, setelah di 4 ternyata aku pengen balik ke passion, pengen kerja itu sesuai dengan yang disukai. Jadi ya mau nggak mau ya udah aku coba ambil pekerjaan di bidang musik, bidang audio production, gitu singkatnya. Kalau Mas Bagus, kenapa? Maksudnya kenapa suka musik gitu? Maksudnya kenapa memilih untuk di audio gitu? Maksudnya gimana ya? Ya karena seneng, karena hobi sih. Jadi dulu zaman kecil emang kalau bisa dibilang ada bakatnya di musik, gitu. Ada bakat di musik. Terus kalau dulu sebenarnya aku main musik barat, musik modern, musik kayak band-bandan gitu, main gitar gitu. Tapi mulai SMA akhir terus kuliah itu ketemu sama gamelan. Jadi waktu itu ikut komunitas gamelan, jadi semakin tertarik sama etnik. Nah, semenjak itu jadi lebih lebih kuat keinginan buat mencari sesuatu value yang bisa aku dapetin dari musik ini. Ternyata ada di musik-musik gamelan gitu, salah satunya. Mengapa Mas Bagus lebih suka musik karawitan daripada musik-musik yang lain? Atau Mas Bagus mungkin musik-musik yang lain juga menekuni atau bagaimana? Ya, kalau musik itu sebenarnya banyak genre yang saya tekuni, karena saya di bidang pekerjaan saya itu nggak segmented tentang gamelan, tentang etnik, tetapi juga ambil kerjaan untuk musik-musik ya pop, kemudian musik-musik jingle-jingle untuk perusahaan. Jadi itu kan lebih general. Jadi saya itu sangat open dengan banyak sekali genre. Tapi kenapa gamelan, kenapa karawitan seni itu aku bisa dibilang spesial di aku, karena yang pertama saya tinggal di lingkungan yang memang pusat kebudayaan di Jawa ini, Jogja. Nah, itu kan gamelan sangat terkenal, sudah sangat mendunia lah, diakui dunia. Nah, itu menjadi salah satu instrumen musik yang sayang sekali apabila aku enggak memanfaatkan itu sebagai salah satu keahlian. Karena itu ningkatin nilai jual juga kita sebagai musisi. Selain bisa musik barat, musik pop,
kalau punya value buat main musik etnik, salah satunya seni karawitan, itu sangat unik menurut saya, sangat bisa ngangkat dan salah satu perjuangan buat melestarikan dan menghidupkan senian daerah gitu. Kan terakhir kali Mas Bagus kan sebagai pembina gending budaya Mas. Nah, terakhir kali pentas itu Mas Bagus di mana selain di gending budaya itu? Terakhir kali lali aku sering banget soalnya pentas. Yang sering rutin biasanya di Ramayana Ballet di Prambanan. Di Prambanan. Ngiringi Ramayana. Terakhir malah di Klaten aku pentas yang namanya Gebiar Gongso Klaten apa ya? Konser karawitan di Klaten, dan terakhir itu memecahkan rekor muri itu di Klaten tuh. Dengan penampil terbanyak, kolaborasi sama tari sama musik modern. Jadi ada empat gamelan dalam satu panggung dimainkan bersama, dan itu kontemporer, musiknya garapan modern, semi tradisi modern, pop gitulah. Nah itu terakhir kayaknya itu. Tapi yang rutin di Ramayana Mas? Di Ramayana Setiap rutin. minggu atau? Nggak setiap minggu sih, itu tergantung jadwal yang dari PT Taman Wisata Candi. Berarti ngiringi Tari. sendranya? Ya, sendra tari. Biasanya megang apa ya Mas Bos? Pindah-pindah biasanya, tapi seringnya di kelompok balungan, kalau nggak saron, yang itu yang melodis, atau selentem, peking, nggak tentu. Berarti itu ada timnya Mas? Ada. Dari Sendra Ramayana atau? Jadi di Sendra Tari Ramayana Ballet itu ada banyak tim. Salah satunya itu sebenarnya UGM timnya. Nah, UGM itu diambil oleh UKM UKJGS. Nah, itu udah sejak lama, itu udah dari udah lama banget. Aku pertama masuk UGM itu udah rutin di situ. Sampai jadi alumni pun masih diminta tolong buat turut membantu dan ya kayak bersilaturahmi. Jadi itu memang kayak pentas buat ini sih, guyup gitu sih. Bukan semata-mata buat pencaharian gitu. Oh, berarti gantian gitu Mas yang ngiringin sendra ya? Yang ngisi grupnya beda-beda. Ini Mas Bagus kan ngajarin gending budaya ya, maksudnya di gending. Ya. Terus ada nggak di Mas Bagus tuh ngajar di Sanggar lain atau apa gitu, event lain? Kalau sekarang aku malah nggak fokus di ngajar di karawitan buat ini ya. Ini kebetulan di pariwisata, karena kebetulan ada relasi buat ngajar. Saya bersedia buat ngajar di pariwisata, di bisnis perjalanan wisata ini. Tapi kalau di luar itu saya cenderung malah bukan pelaku edukasi buat ngajar gitu. Jadi memang segmennya beda sebenarnya. Kalau saya mungkin lebih ke komposer, lebih ke produser, membuat lagu, lebih ke pekerjaan-pekerjaan yang kaitannya dengan belakang layar. Selain ada pentas-pentas juga, itu sebenarnya pentas itu saya sebagai ekspresi buat biar nggak jenuh aja. Jadi sekali-sekali keluar pentas, tapi kebanyakan hampir setiap hari ya di dalam ruang untuk mengerjakan seni dalam belakang layar produksinya. Maksudnya ada nggak tokoh inspirasi atau siapa gitu yang Mas Bagus ini idolakan? Oke. Ada banyak sih, karena biasanya setiap genre, setiap jenis musik tuh aku punya idola masing-masing gitu, influence masing-masing. Kalau dulu banget, karena aku berawal dari main gitar ya, yang bisa bikin aku tekun main gitar dulu itu ada namanya Paul Gilbert. Nah itu gitarisnya Mr. Big kalau tahu, itu band rock 90-an lah. Nah kalian belum lahir itu. Aku juga belum lahir sih. Nah dari situ semakin berkembang, semakin tahu musisi-musisi di Indonesia yang semakin menginspirasiku buat menekuni musik. Salah satunya ada Balawan, Dewa Bujana, tahu nggak? Gitaris semua sih itu, dari Bali. Mereka itu, kalau Dewa Bujana gitarisnya Gigi, tahu Gigi kan, band Gigi. Nah itu dulu aku terinspirasi karena dia menggabungkan musik pop dan etnik. Jadi unik mainnya. Jadi aku, wah ini terinspirasi nih, aku terinfluence nih. Jadi aku
semakin kesini semakin tergeser suka etnik gara-gara beliau juga. Terus di seni karawitan, saya kalau di jenis lagu-lagu gamelan itu paling seneng terinfluensnya dari karya-karya Ki Narto Sabdo almarhum. Nah, beliau tuh kayak ibaratnya dia itu popstarnya karawitan gitu, seni karawitan, karena melahirkan banyak sekali karya yang sekarang populer di musik-musik sekarang udah ada di YouTube. Itu sebagian besar lah, banyak sekali karya-karya dari Ki Narto Sabdo yang mengubah sudut pandang seni karawitan jadi lebih luas, lebih bisa digarap, bisa diaransemen lebih enak gitu. Bagaimana perkembangan seni menurut Mas Bagus untuk sekarang? Kan karena sekarang udah nggak banyak anak muda yang ingin belajar tentang karawitan, dan mungkin kemarin sebagian kita itu pas gending juga kita main karawitan, main sendratari karena itu tugas, bukan karena pengen tersendiri gitu loh Mas. Jadi tanggapan Mas Bagus sendiri itu bagaimana? Oke, perkembangan seni. Kalau perkembangan seninya itu menurut saya malah ada progres meningkat kalau perkembangan seninya ya. Tapi kalau sumber daya manusia yang menjalankan keseniannya itu mungkin akan beda-beda setiap generasi mungkin ya. Mungkin di generasiku itu masih banyak sekali yang dulu itu populer lagu-lagu campur sari, lagu Jawa, Didi Kempot, lagu Mantos, itu masih anak muda itu masih seneng dengerin kalau di lingkungan saya. Di zaman SMP, SMA masih playlistnya masih itu. Tapi semakin kesini kan kebanyakan sudah ini ya, seleranya mungkin musik populer, lebih banyak dominan di musik-musik yang populer indie, lagu-lagu yang galau-galau gitu kan. Yang mungkin etniknya itu sekarang menjadi satu segmen yang orang-orang yang memang benar-benar bisa hadir dari keluarga yang dicekoi sama gamelan gitu. Misal nih orang tuanya seneng gamelan atau seneng nonton wayang, anaknya pasti ngikut jadi denger kan. Jadi dia mungkin kalau dia senang bisa melanjutkan jadi mendengarkan itu terus dan mempengaruhi temannya. Nah, itu biasanya tumbuh dari situ kalau saya lihat pengalaman pribadi. Tapi semakin kesini kan banyak juga di kalangan kampus ya, terutama di UGM yang saya alumni UGM juga, itu sudah mulai tumbuh bibit-bibit anak muda yang mau belajar gamelan karena memang fasilitas dan eventnya itu ada gitu. Ya contoh gending budaya kemarin. Kalau nggak ada gending budaya, mungkin kalian nggak akan merasakan lagu gamelan, mungkin ya, karena tidak dikenalkan, tidak nggak ada lingkungan yang di sekitar kalian yang main gamelan. Tapi ketika itu ada, kalian jadi tahu. Mungkin awalnya terkesan formalitas tugas, tapi mungkin dari sekian banyak orang, misal terjaring 10% yang dia sangat senang, minat, terus keterusan itu pasti ada. Besok-besok akan mulai nabuh lagi, atau setidaknya dia mengapresiasi dengan di bidang kalian, di pariwisata, mungkin itu bisa jadi salah satu menghidupkan seni. Itu tidak mesti main sendiri, tidak mesti nabuh atau kita menjadi pelaku senimannya, tetapi juga faktor pendukung. Misal di sektor pariwisata yang menyelenggarakan event-event yang mengangkat seniman, itu termasuk salah satu mengembangkan kesenian di daerah itu. Mas Bagus kan punya ini channel YouTube. Nah, biasanya di YouTube itu isinya tuh apa aja? Cover lagu atau apa gitu? Ya, saya di YouTube tuh sebenarnya awalnya bikin lagu unik gitu. Jadi kayak lagu-lagu misal lagu kartun, tak bikin versi gamelannya, misal dulu kayak gitu awalnya. Tetapi semakin kesini banyak yang request gitu, bikin lagu ini dong, jadi jatuhnya banyak cover lagu-lagu Jawa gitu, kebanyakan lagu Jawa. Terus arahnya kesini malah sebenarnya saya kurang fokus di YouTube juga, karena sudah mulai saya mulai mengubah dalam bermusik saya. Aku yang penting bukan kuantitas dalam mengupload video atau harus rajin gitu, enggak, tapi lebih ke gimana aku menghadirkan karya yang kualitasnya itu bisa didengerin, enggak cuma sekedar tren. Misal
lagu yang lagi ngangkat apa tak bikin. Iya. Itu kan hanya sekedar tren. Iya. Nah aku lebih suka yang bisa jangka panjang, bisa lagu yang aku bikin tapi mungkin kedepannya masih bisa dinikmati lagi meskipun tidak ngangkat ya. Kan terakhir aku juga rilis ini mini album EP. Nah itu rilis album malah justru yang membantu rilis tuh orang luar negeri malah justru, bukan dari sini, dari Polandia. Nah semenjak itu aku jadi ini ya udah value dalam di YouTube ya kasusnya ya. Aku bakal lebih kedepannya bikin karya-karya sendiri. Dan di YouTube itu dari kapan? Pandemi COVID itu aktifnya ya 19-20 lah. Ya. Antara mulainya 19-20 mulai aktif. Berarti awal mula bikin YouTube itu karena pandemi Mas, karena kerja nggak bisa keluar-keluar atau? Salah satunya ya. Ya, karena terisolasi kan di rumah, daripada diem, ya wis berkarya. Ternyata dulu ada yang viral, yang dulu SpongeBob lagunya itu dulu viral jadi gamelan tuh. Nah itu awal mula tak bikin di channel ini di YouTube saya. Itu Mas Bagus yang buat. Wah. Kalau sekarang kan kebanyakan yang viral yang itu lagu Shinchan, terus si Bolang, terus Doraemon yang jadi meme-meme itu loh di Instagram, di TikTok. Nah itu juga yang bikin aku. Itu hasil gabut sih kalau itu. Karena memang pas nggak ada kerjaan ya bikin yang unik-unik gitu. Lebih lucu aja. Berarti kerjaan sekarang tuh jadi apa, komposer gitu? Kalau kerjaan sebenarnya aku bangun bisnis. Aku owner bisnis, tapi juga secara teknis malah justru aku lebih banyak hal-hal teknis seperti website, seperti marketing, digital marketing. Sekaligus komposer, terus juga bikin lagu, ya mixing, mastering, hal yang dilakukan di audio production. Tapi karena aku bikin bisnis kan rintisan ya, baru merintis. Mungkin kalau resminya baru setahun, baru akhir tahun kemarin, pas ini setahun ini. Nah, aku semakin kesini jadi ini lebih ke fokus gimana caranya biar bisa itu jadi bisnis yang valuable lah gitu. Jadi nggak, nah dulu kan saya kerja sendiri nih sebagai ya freelancer ya apa ya namanya ya, kalau pokoknya cuma di rumah kerja di mana aja bisa. Nah kesini kedepannya memang pengen menjadikan ini bermanfaat ke banyak orang, jadi makanya tak seriusin jadi bisnis. Tapi bukan aku sendiri ya yang mengembangkan bisnis ini, partneran sama teman. Kalau itu yang di belakang itu apa? Ini komputer. editan, enggak maksudnya itu editan kerjaan musik berarti? Ya ini kebetulan aku lagi mempersiapkan demo buat demo lagu karawitan buat mempresentasikan gamelan digital. Jadi kalau di bisnisku itu aku sebenarnya lebih menjual software. Jadi kita memproduksi audio software, virtual instrument namanya, untuk sebagai bahan membuat musik. Namanya virtual instrument. Nah, yang tak bikin salah satunya itu virtual instrument gamelan. Makanya kemarin waktu grupmu tak kirimi lagu, aku bikinnya dari komputer, buat tak kasih contoh nih. Itu salah satu buat edukasi juga. Software itu berarti kayak aplikasi gitu? Ya aplikasi. Kayak gini. Di Play Store ada Mas aplikasinya? Nah, ini khusus komputer. Nah ini yang bikin dari perusahaanku. Ini sebenarnya udah rilis, cuma belum diseminasikan. Jadi besok acara buat mendeklar, diresmikan lah itu di Jakarta sih, di Kemdikbud, sama Kemdikbud. Ini kerja sama teman-teman atau sendiri ya Mas?
Nah ini kalau di perusahaanku kita delegasinya 2 orang. Jadi ini multi vendor, ada yang khusus membuat 3D-nya, ada yang audio produksinya, ada yang membuat softwarenya. Nah, di perusahaanku bikin softwarenya sama audio productionnya. Tak spill dikit ya. Lebih gitu. Virtual instrument tuh dia itu sebenarnya suara gamelan asli, cuma disampling, diambil pernada buat dijadikan virtual. Ikut tuh mas ngomong gitu. Virtual akun ini kan dijual ya? Enggak, ini gratis. Ini buat ini jadi yang mendanai itu Kemdikbud dulu. Dulu namanya masih Kemdikbud ya. Ada dari Dana Indonesiana sama LPDP. Jadi ini buat kebutuhan lebih ke edukasi. Jadi siapapun boleh download di web resminya di nadaindonesia.com. Nah, cuma ini masih baru banget, jadi mungkin belum banyak yang kenal. Sama mungkin karena ini lagi peralihan pemerintahan kan, jadi ini tidak diangkat masif gitu. Mungkin ini yang mengembangkan ke depan lebih tak promosiin ini sih, ya buat kegiatan-kegiatan yang ada proses aransemen, komposisi, nah kita kenalin. Itu perlu coding-codingan nggak ya Mas? Ya, software ya pakai coding. Berarti Mas juga bisa nge-coding atau ada Sebenarnya teman juga yang apa? ya ada tim sih, Oh, ada tim. Nek saya mungkin basic tok, di sana cuma basic, nggak yang expert. Nek saya kan lebih ke Audionya. audio dan gamelan. Nanti ada tim yang dia lebih ke Desain. engineering. Kan kayak gini kemarin tuh timnya banyak nih, kayak belasan deh. Oh. Dari Jakarta kebanyakan, dari Jogja cuma 2 orang. Itu yang masukin suaranya gimana ya Mas? Kan itu gamelannya nggak cuma 1-2, banyak banget. Iya, ini kan, Nah kayak gitu tuh. nah ini namanya programming. Oh. Programming jadi emang rumit sih. Sistemnya kan sampling, sampel. Jadi memang sebenarnya bidangnya sebenarnya IT kalau mengembangkan ini IT. Cuma aku dulu inisiatif bae sih. Inisiatif iseng awal tuh aku iseng bikin yang lebih sederhana, tapi ternyata ada yang tertarik buat kerjasama. Nah makanya jadi kayak yang lebih kompleks. Nah, dulu aku bikinnya sederhana banget, cuma misal soundtrack kayak ini bikin sendiri. Soundtrack nyampling sendiri, rekaman Oh. direkam sendiri pakai apa? Soundtrack. Itu dari Jawa Mas. Ini Korea Ponorogo loh. Oh. Nah ini udah rusak. Kamu rap ya? Ini Slompret. Nah ini namanya digitalisasi aset kebudayaan, digitalisasi. Nah ini pelakunya nggak banyak di Indonesia, mungkin cuma bisa dihitung jari. Mas mau tanya, itu kan di situ ada nyantumin logo LPDP Kemendikbud, itu berarti dapat pendanaan dari sana apa gimana? Ya, yang mendanai dari pusatnya Kemdikbud. Programnya namanya ini LPDP dan Dana Indonesianya. Nah, cuma aku kurang paham teknisnya karena pokoknya aku terima bikin gitu aja. Itu mengajukan atau timnya Mas yang ditawari? Ini ada yang mengajukan dari vendor. Jadi kayak kalau kita mau inisiatif membuat dan tidak mau didanai pemerintah kan harus kita yang mengajukan proposal inisiatif. Tapi ini dulu ACC-nya kalau diceritain tuh lama memang, bisa 2-3 tahun kayaknya, 2 tahunan lah. Dari semenjak pandemi baru terlaksana tahun kemarin,
sekitar 2 tahunan. Tapi sempat ada penolakan nggak Mas? Ini aku kebetulan kan bukan yang mengajukan, bukan aku pribadi yang mengajukan. Yang ini program memang sudah ada orang dari Kemdikbud, jadi dia inisiatif buat bikin proposal. Dan saya diajak gitu. Jadi saya sebenarnya bukan yang menginisiasi ini sendiri gitu. Mas Bagus pernah atau sering tampil di luar kota atau luar negeri mungkin Mas? Dulu zaman mahasiswa sering banget luar kota. Kan sekarang aku sebenarnya pentas tuh bukan fokus utama ya. Mungkin kebanyakan seniman murni itu hidup dari pentas gitu, kebanyakan. Kalau aku malah justru pentas itu bukan tak rutinkan, tetapi lebih ke sarana refreshing kalau sekarang sesekali. Dulu zaman kuliah itu sering banget pentas di Jogja, luar kota, luar negeri juga pernah dulu. Di beberapa kali di Malaysia, di beberapa kota dulu. Dulu ikut UKM Karawitan juga Mas? Ya, ikut UKM UKJGS di UKM. Sama di ini Partagama ini di pariwisata Gajah Mada, nama Partagama. Mas Bagus bisa mainin ukulele, gitar, ini semua bisa? Semua bisa. Aku sebenarnya generalis tuh apa-apa tak cobain, tapi nggak jago. Jadi cuma sekedar bisa buat kebutuhan. Kalau produksi kan biasanya saya iseng ngerekam sendiri. Tapi ada nggak kayak aktivitas atau kegiatan dari komunitas atau Mas Bagus sendiri yang buat menunjukin kalau kita punya loh kesenian ini biar tetap eksis, dikenal sama banyak orang atau anak-anak muda gitu? Oh, kalau event sebenarnya dulu sih aku aktif banget, tiap tahun itu nyelenggarain namanya Parade Gamelan di Klaten. Di Klaten, aku aktifnya di Klaten sih, karena guruku juga di Klaten, guru gamelanku. Dulu zaman masih kuliah sama ya mungkin 1-2 tahun setelah lulus itu masih aktif dulu di event itu. Setiap tahun itu, jadi itu event Parade Gamelan itu event yang mementaskan mayoritas itu anak-anak muda yang memang backgroundnya bukan seniman. Ya kayak kalian itu dipentasin. Banyak dari mahasiswa, dari kampus-kampus seluruh Jogja, bahkan luar Jogja banyak juga komunitas ya sanggar kayak gitu. Dan itu sampai sekarang masih berlanjut. Acaranya tiap 31 Desember. Itu sangat menarik itu buat kalian misal kalau punya minat. Masih ada itu Mas? Masih ada, dan ada komunitasnya, ada forum. Namanya apanya? Nama ini komunitas atau sanggarnya? Kalau nama eventnya Parade Gamelan. Nama eventnya. Di mana ya Mas biasanya itu? Di Klaten Manis Renggo. Oh, samping Renggo. Prambanan persis. Oh, I see. Prambanan. Deket banget. Tapi dari keluarga. Pelausan lah. Oh, Pelausan. Pelausan ngalor. SMA 1 Prambanan. Ngalor. Aku hafal sih sama. Pengen ngerti kira sih. Cagar Budaya. Itu ke utara. Gapuro biasanya pokoknya dusunnya Tegal Corocanan. Daerah kono. Pokoknya Manis Renggo. Itu nama komunitasnya Formatasindo sekarang. Itu Formatasindo itu kumpulan mahasiswa juga sama kayak kalian. Ini dari Formatasi. Tapi keluarganya Mas Bagus ada yang jadi seniman atau menekuni karawitan? Nggak ada. Keluarga besar tuh hampir nggak ada sing nyeni. Yang kebanyakan berdagang, kantoran, wirausaha. Mungkin aku pecah telur sing beda garis ya. Dari istrinya Mas Bagus mungkin juga seniman atau? Nggak ada. Istriku malah keluarganya mayoritas guru. Dari guru. Di tempatku kebanyakan wira swasta, berdagang, kantoran. Mas Bagus asal sini Jogja? Asli banget ini. Sini Mas, Palagan sini. Ini tempat dari aku kecil sampai sekarang. Berarti Mas Bagus tuh dari lulus kan 2017 berarti ya? Ya. Itu
masih aktif event sampai 2 tahun, berarti sampai 2020. Ya, kayaknya terakhir itu sebelum pandemi lah. Ah. Sebelum pandemi itu masih aktif event-event pentas-pentas tuh masih. Pokoknya pandemi terjadi itu udah terisolasi, udah Beralih mau ke nggak YouTube mau, gitu ya. iya mau nggak mau aku harus fokus cari celahan. ganti. Sama fun fact-nya tuh sebenarnya setelah pandemi kan aku nikah tuh, ya pandemi akhir lah. Nah itu aku sebenarnya switch karir tuh, aku mulai kerja di digital marketing di agensi setahun. Dulu aku waktu pandemi ikut kursus juga, ya itu kayak aku coba cari peluang bisnisnya. Kalau kita nekuni seni tapi nggak bisa menjualnya kan sama aja kan, kita jadi mungkin akan kesusahan buat cari duit gitu. Nah makanya aku inisiatif switch karir dulu di digital marketing setahun. Nah setelah itu baru aku keluar bikin bisnis sendiri, makanya aku bisa jualan sendiri, bikin apa ya kayak software, terus jualan kursus audio, terus juga produksi musik gitu, lagu-lagu gitu. Mas Bagus bisa dalang atau nari gitu mas, selain gamelan sendiri? Aku kalau dalang nggak bisa, nek nari zaman kecil sih, cuma mungkin SD ya. Tapi setelah itu saya kayak, aku kan sebenarnya orangnya ini ya nggak pedean kalau disuruh jadi pusat perhatian ini di panggung gitu. Kalau karawitan gamelan kan bareng-bareng gitu, jadi aku lebih nyaman. Nek tari itu terlalu disorot, nah aku kurang minat di situ. Aku tipenya pemalu gitu, introvert parah juga, jadi pusat perhatian kurang. Aku banget ya. Aman. Oke mas, karena berhubung pertanyaan tentang 5W1H sudah habis, maka terima kasih karena telah berkenan menjawab pertanyaan kami, dan mungkin pertanyaannya sedikit random. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bagus. Siap.